Para pemirsa, masih bersama Satna 76 Channel. Dan saat ini saya masih berada di kota Sidoarjo, tepatnya masih di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Yang mana dalam sidang hari ketiga ini masih dalam kasus pra-peradilan dari mantan kepala desa Gempol Sari pada tim ataupun pada pihak-pihak terkait, yaitu dari tim jaksa Pengadilan Negeri Sidoarjo. Akan kita coba perhatikan atau kita coba saksikan seperti apa sih kegiatan di pengadilan atau dalam sidang yang mana hari ini menghadirkan para saksi-saksi ahli atau para saksi-saksi dari pihak-pihak terkait. Sidang hari ketiga peradilan dari yang tersangka mantan kepala desa Gempol Sari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Syaroni Alim, didampingi tim penguasa hukum Persaudaraan Pengacara Jawa Timur (PPJT) dengan agenda menghadirkan para saksi. Rabu tanggal 9 November tahun 2022 berada di ruang sidang Tirta Pengadilan Negeri Sidoarjo. Sidang dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai, menghadirkan yang tersangkakan, tim kuasa hukum PPJT, jaksa penuntut umum, 4 orang saksi. Ya, hari ini kami menghadirkan 4 orang saksi ya, untuk proses untuk mendukung permohonan pra yang kita ajukan ini. Saksi-saksi yang tentunya yang secara hukum sah, karena mengetahui, melihat sendiri, mendengar, dia mengalami. Secara hukum sah 4 orang saksi yang kami hadirkan saat ini. Kalau hari ini secara materi hukum terkait pra sudah terkonek ya. Jadi saling berkesinambungan, nyambung. Antara kesaksian dari saksi yang 1 sampai saksi ke-4 itu nyambung terkait dengan perkara yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Kalau untuk besok itu akan ada pengambilan saksi dari pihak termohon, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Termohonnya Kajari dari Kasipinsus apa? Kajari juga CQ-nya Kasipinsus. CQ-nya Kasipinsus Pak ya. Ya, tentunya kami sebagai pemohon kan dikabulkan ya, berharap agar ini dikabulkan permohonan kami ya, dan hakim akan, saya yakin pengadilan Sidoarjo khususnya hakim tunggal, beliau akan objektif melihat dari fakta-fakta hukum. Ya, kami akan melihat dari saksi yang dihadirkan oleh termohon, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Ya, kan kami punya hak sama-sama untuk bertanya. Mungkin rekan-rekan akan menyaksikan nanti pada saat sidang berjalan lancar-lancar saja, masing-masing saling membuktikan apa-apa yang sudah diajukan dalam alat bukti tertulisnya. Hanya mencocokkan saja tadi, dan semua sudah sesuai. Pihak pengacara Syaroni Alim menghadirkan bukti dan saksi dalam sidang lanjutan. Fokus pada sidang hari ini mendengarkan keterangan para saksi. Sementara itu, sidang hari ini merupakan yang ketiga kalinya mantan Kades Gempol Sari mengajukan pra-peradilan terhadap Kejaksaan Negeri Sidoarjo atas penetapannya sebagai tersangka dugaan tipikor. Ya, perkenalkan, nama saya Basri Mali. Saya di sini di RT 15 RW 04 Ponding Desa Gempol Sari, Kecamatan Tanggulangin. Dalam hal ini saya sebagai saksi, dan saya sudah menyampaikan apa yang saya lihat, saya saksikan waktu kronologi Pak Syaroni Alim menerima uang kilap tahun 2019, dan memang waktu itu saya hadir karena saya dapat undangan dalam musyawarah di balai desa. Musyawarah itu 2 kali di balai desa,
di masjid 1 kali, di Masjid Al Istiqomah Desa Kumbulkuting, Kebonsari. Saya menceritakan waktu musyawarah awal itu musyawarah untuk bagas masalah uang saldo masjid. Waktu itu dibahas dan sepakat sehingga uang saldo masjid itu sebanyak kurang lebih 367 juta, dan sudah sepakat untuk yang 70 juta diserahkan ke takmir baru waktu itu, dan sisanya untuk membangun TPQ lagi. Kemudian rapat kedua kurang lebih tanggal 18 Agustus 2019 itu ada rapat lagi di Balai Desa. Waktu itu takmir lama menyerahkan saldo dan buku rekening ke takmir baru. Waktu itu takmir baru tidak mau, mintanya tunai yang 70 juta itu, sehingga tanggal 23 2019 rapat di masjid, sehingga takmir lama menyerahkan yang 70 juta ke takmir baru, sisanya di 297 juta koma itu sepakat diserahkan ke Pak Saroni Alim sebagai kepala desa, dan otomatis dia juga pelindung di dalam struktur ketakmiran. Jadi makanya saya berani menjadi saksi, karena saya tahu, saya menyaksikan dan saya hadir di dalam rapat di Balai Desa 2 kali, di masjid 1 kali. Sudah, sekian, terima kasih. Dalam hal ini terdapat dugaan perbedaan persepsi antara tim kuasa hukum dan Kajari. Untuk itu PPJT mengajukan pra-peradilan ini ada kekeliruan mentersangkakan seseorang menjadi tersangka berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.